Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Baiklah, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Nah, untuk sebelum mulai belajar, Ibu mohon rapikan dulu tempat duduk dan periksa sampah-sampah yang ada di kiri kanan kalian. Nah, dan kemudian buang di tong sampah. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Nah, apakah ada yang tidak hadir? Nah, kalau tidak ada, berarti hadir semua ya. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga itu di mana suatu pasar dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kemudian secara matematis dan secara grafis ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam harga keseimbangan, berlaku hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi bila jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga akan naik, sedangkan jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Nah, untuk materi ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu kita mempelajari dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, syarat keseimbangan pasar yaitu demand sama dengan supply atau permintaan sama dengan penawaran. Dalam mengenal dunia market atau pasar, ada hubungan antara penjual dan pembeli. Sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produk sesuai stok kepada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan pasar dan disebut juga ceteris paribus. Dalam kegiatan ekonomi di pasar, yang dilakukan pada dasar keseimbangan ini memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang lebih tinggi dan harga yang lebih rendah. Jadi kondisi ini tidak mempersulit antara keduanya, maupun pembeli dan penjual. Jadi di sini pembeli merasa puas dan penjual juga mendapatkan keuntungan yang seimbang. Nah, bagaimana proses terjadi keseimbangan pasar? Yang pertama, penjual harus menyediakan barang sesuai permintaan. Jadi di sini penjual atau pengusaha harus menyediakan barang itu sesuai dengan permintaan pembeli. Jangan penjual itu menyediakan barang yang melebihi dari permintaan atau menyediakan stok yang berlebih. Itu maka akan membuat barang di gudang penjual akan tersisa lebih banyak, dan kemudian di akhir periode pada saat perhitungan barang persediaan itu akan terjadinya kerugian. Nah, yang kedua, stok barang sesuai penawaran pembeli. Di sini sama dengan yang pertama tadi, penjual harus menyediakan barang sesuai permintaan. Kemudian yang kedua, stok barang sesuai penawaran pembeli. Jadi penjual harus menyediakan stok barang sesuai penawaran yang diajukan oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Nah, di sini penjual harus bisa menghitung atau harus bisa memperhatikan bagaimana permintaan yang diminta oleh pembeli terhadap barang yang disediakannya. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah stok produsen dengan permintaan. Di sini kita sebagai penjual pasti kita mempunyai sebuah produsen atau orang yang membuat barang tersebut. Nah, dari pihak produsen harus bisa menyesuaikan stok mereka atau produksi mereka dengan apa yang kita minta. Jadi, pada saat kita meminta, produsen tidak kewalahan dengan apa yang kita minta. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan bersama. Nah, soal pertama itu, dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 dikurang 2P, dan fungsi penawarannya PS sama dengan Q tambah 5P. Berdasarkan informasi tersebut, maka harga keseimbangan terjadi pada
perhatikan semuanya ke papan tulis. Diketahui Qd sama dengan 40 dikurang 2P. Kemudian PS sama dengan Q tambah 5. Nah, di sini kita menggunakan rumus fungsi keseimbangan yang tadi di awal. Rumus fungsi keseimbangan itu ialah Qd sama dengan Qs. Nah, jadi di sini kan adanya PS. Ini bagian ini harus diubah menjadi Qs dulu. Jadi kita pindahkan menjadi Q sama dengan P sama pindah tempat jadi minus 5. Kemudian masuk ke rumus. 40 dikurang 2P sama dengan P dikurang 5. 40 dikurang 2P, P-nya kita 2P dikurang 5. 40 ditambah 5 sama dengan P ditambah 2P. Jadi P sama dengan 45 per 3P. Jadi P sama dengan 15. Nah, kemudian fungsi yang ini, Qd sama dengan 40 kurang 2P. Q sama dengan 40 dikurang 2 kali 15. Q sama dengan 40 dikurang 2 dikali 15 sama dengan 40 dikurang 30. Hasilnya 10. Nah, ini Q. Jadi, harga keseimbangan terjadi pada jika harga berjumlah 15 dan jumlah permintaannya 10. Kemudian ini juga dalam menentukan Q, kita bisa menggunakan fungsi yang ini. Hasilnya akan sama, Q sama dengan P dikurang 5. Q sama dengan P-nya tadi 15 dikurang 5. 15 kurang 5 sama dengan 10. Nah, baiklah. Apakah anak semua sudah mengerti? Kalau belum, nah Ibu akan menjelaskan sekali lagi untuk soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan Qd sama dengan 20 dikurang 0,6 P dan fungsi penawarannya Qs sama dengan minus 10 ditambah 0,4 P. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mencari Qs-nya karena sudah ada Qs-nya sudah ditentukan. Diketahui Qd sama dengan 20 dikurang 0,6 P dan S sama dengan minus 10 ditambah 0,4 P. Nah, oke, kita masukkan fungsinya. Fungsinya yaitu Qd sama dengan Qs. 20 dikurang 0,6 P sama dengan minus 10 ditambah 0,4 P. Minus 10 kita pindahkan ke bagian kiri. Jadi 20 ditambah minus jadi positif. Kemudian 0,6 pindah ke sini. Jadi kemudian 0,4 ditambah 0,6 P. Ini 30 sama dengan P.
dengan 30. Kemudian QS. QS-nya minus 10 ditambah 0,4P sama dengan minus 10 ditambah 0,4 dikali 30. Kan minus 10 ditambah 12 Q sama dengan 2. Minus 10 ditambah 12 jadi 2, positif 2. Nah, kemudian jumlah barangnya 2, kemudian harga barangnya adalah 30. Nah, untuk soal yang ketiga, kalian semua bisa kerjakan di rumah ya, sebagai untuk evaluasi di minggu depan. Kita akan membahas soal yang nomor 3. Nah, untuk hari ini sekian. Kalian semua bisa tutup bukunya, dan jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.